Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Septia Fernando dengan NIM 05664329, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya untuk soal tugas 2 mata kuliah struktur data. Pada soal pertama, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, pada soal pertama, saya membuat program Java untuk mengimplementasikan struktur data stack menggunakan metode LIFO. Sebelum masuk program, jadi stack sendiri adalah struktur data yang bekerja seperti tumpukan. Contohnya seperti tumpukan buku atau tumpukan piring. Nah, buku yang terakhir atau piring terakhir yang ditaruh di atas bukan buku yang terakhir ditaruh di tumpukan paling atas menjadi buku pertama yang akan diambil. Nah, karena itu stack disebut menggunakan metode last in first out, yang berarti data terakhir masuk akan keluar pertama. Tuh. Pada program ini saya mengimpor library Java util bintang, karena di dalam library ini sudah terdapat kelas stack yang akan kita gunakan pada program ini. Nah, kemudian saya membuat kelas bernama soal satu stack. Lalu pada method main, program akan mulai dijalankan. Di bagian awal program, saya membuat objek stack menggunakan kode ini. Tujuannya adalah untuk membuat stack yang dapat menyimpan data bertipe integer. Nah, setelah itu saya membuat array data. Nah, array ini berisi 8 data integer sesuai ketentuan pada soal. Data ini nantinya akan dimasukkan ke dalam stack. Kemudian terdapat proses push menggunakan perulangan. Pada bagian ini program membaca setiap isi array satu persatu. Jadi program akan mengambil angka 10 terlebih dahulu, lalu 20, 30, dan seterusnya sampai angka 80. Lalu pada bagian ini program menjalankan metode push untuk memasukkan data ke dalam stack. Jadi angka 10 akan masuk terlebih dahulu, kemudian 20, 30, sampai yang terakhir adalah 80. Setelah setiap data dimasukkan, program akan mencetak. Tujuannya agar pengguna bisa melihat proses data yang dimasukkan satu persatu ke stack. Kemudian program menampilkan isi stack sebelum proses pop. Nah, pada tahap ini stack masih lengkap, yaitu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Setelah itu program menjalankan stack pop. Metode pop berfungsi untuk mengambil atau menghapus data paling atas dari stack. Karena stack menggunakan konsep LIFO atau last in first out, maka data terakhir yang masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Pada contoh ini data terakhir yang masuk adalah angka 80. Sehingga saat pop dilakukan, angka 80 akan dihapus terlebih dahulu. Kemudian hasil data yang dihapus disimpan pada variabel integer pop data.
dan ditampilkan ke layar. Terakhir, program menampilkan isi start setelah proses pop. Karena angka 80 sudah dihapus, maka isi start akan menjadi 10 sampai 70. Kita coba running. Nah, start sebelum di pop adalah masih utuh 10 sampai 80. Data yang di pop adalah 80 karena data terakhir atau tumpukan terakhir kita ambil pertama. Isi start sesudah pop adalah 10 sampai 70. Setelah pop ini kita hilangkan. Nah, untuk analisis kompleksitas waktu operasi, push memiliki kompleksitas O besar 1 karena hanya menambahkan data ke bagian atas stack tanpa perlu mencari posisi tertentu. Sedangkan pop juga O1 karena langsung mengambil elemen teratas. Nah, untuk soal kedua, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, pada soal kedua, saya membuat program Java ini. Jadi sebelumnya, queue adalah struktur data yang konsepnya mirip seperti antrian. Contohnya, antrian kasir atau antrian membeli tiket. Nah, orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Oleh karena itu, disebut first in, first out. Artinya, data pertama masuk akan keluar pertama. Pada awal program, saya mengimpor library ini karena di dalamnya sudah terdapat kelas queue dan linked list. Kemudian saya membuat objek queue. Kenapa menggunakan linked list? Jadi karena queue merupakan interface sehingga kita membutuhkan implementasi. Salah satunya adalah linked list. Setelah itu kita membuat array datanya. Array data ini berisi minimal 8 data integer sesuai ketentuan pada soal. Selanjutnya, program memulai enqueue dengan perulangan. Pada bagian ini, program membaca isi array satu persatu. Kemudian menggunakan metode ini. Digunakan untuk menambah data ke queue. Data dimasukkan secara berurutan, mulai dari 10 sampai 80. Nah, setelah data masuk, program menampilkan proses enqueue sehingga pengguna dapat melihat data yang ditambahkan. Lalu program cetak isi queue sebelum dequeue. Isi queue masih lengkap mulai dari angka 10 hingga 80. Setelah itu dilakukan proses dequeue dengan queue poll. Nah, metode poll berfungsi untuk mengambil atau menghapus data paling depan pada queue atau pada antrian. Jadi karena queue menggunakan konsep FIFO atau first in first out, maka data pertama yang masuk menjadi data pertama yang akan keluar. Nah, pada contoh ini angka pertama yang masuk adalah angka 10. Sehingga angka 10 akan menjadi data yang akan kita hapus. Kemudian program menampilkan isi queue setelah dequeue. Karena angka 10 sudah keluar, maka isi queue berubah menjadi 20, 30 sampai 80. Kita coba running. Nah, isi queue sebelum dequeue masih utuh 10 sampai 80. Data yang di dequeue adalah 10 karena yang pertama dalam antrian. Isi queue sesudah dequeue adalah 20 sampai 80. Setelah angka 10 kita hilangkan. Selanjutnya soal ketiga.
Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Pada soal ketiga ini, saya sudah membuat program Java untuk mengurutkan data integer menggunakan algoritma quicksort. Jadi, teman-teman, quicksort ini merupakan salah satu algoritma sorting yang bekerja dengan metode pembagian atau divide and conquer. Artinya data akan dibagi menjadi beberapa bagian kecil terlebih dahulu lalu diurutkan. Pada program ini saya membuat data 55, 20 data seperti ini yang berjumlah 8 integer. Pertama, program menampilkan data sebelum diurutkan menggunakan array string. Agar isi array dapat ditampilkan ke layar, kemudian program memanggil quicksort, yang berarti proses sorting dimulai dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Nah, di dalam metode quicksort, program mengecek if low lebih besar dari high. Tujuannya untuk memastikan masih ada bagian array yang bisa diproses atau tidak. Kemudian program menjalankan partition. Pada tahap ini, program memiliki pivot. Pivot yang digunakan adalah elemen terakhir array height atau array terakhir. Nah, misal pivot pertama adalah angka 30, lalu program membandingkan semua data dengan pivot. Jika ada angka lebih kecil dari pivot ini, maka data akan dipindahkan ke sisi kiri. Jadi sebagai contoh misal angka 20 dan 10 lebih kecil dari 20. Nah, sehingga dipindahkan ke bagian kiri dari 30 tersebut. Sedangkan angka yang lebih besar akan tetap berada di kanan. Setelah pembagian selesai, pivot diletakkan pada posisi yang benar. Nah, kemudian quicksort dipanggil kembali secara rekursif untuk mengurutkan bagian kiri dan kanan hingga semua data tersusun. Pada akhirnya nanti data akan berubah. Kita coba run dulu. Nah, data sebelum diurutkan masih utuh, sama seperti ini. Setelah data diurutkan, akan urut dari terkecil hingga terbesar. Nah, untuk kompleksitas waktu, quicksort pada kondisi rata-rata memiliki kompleksitas O(n) log n, sehingga cukup cepat untuk mengurutkan data. Sedangkan pada kondisi terburuk, kompleksitasnya menjadi O besar n kuadrat, yaitu ketika pembagian pivot tidak seimbang. Nah, sekian penjelasan dari tugas 2 struktur data yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya sampaikan, mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata maupun penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.